Setelah menuai polemik, pemerintah akhirnya memastikan vaksin COVID-19 akan diberikan secara gratis untuk masyarakat. Pernyataan ini, seperti yang tadi Anda saksikan, disampaikan Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu. Sekaligus, Presiden juga menyanggupi untuk menjadi penerima vaksin pertama COVID-19. Lalu seperti apa mekanisme vaksinasi COVID-19 yang akan dilakukan pemerintah? Kita akan berbincang dengan juru bicara vaksinasi COVID-19, Siti Nadia Tarmizi, dan juga epidemiolog dari Universitas Griffith Australia, Diki Budiman. Selamat malam Bu Nadia, Mas Diki. Selamat malam Mbak Elvira, Mas Diki. Saya ke Bu Nadia terlebih dahulu. Kabar baik bagi masyarakat Indonesia, keputusan untuk menggratiskan vaksin bagi masyarakat. Kita berbicara mengenai prosesnya terlebih dahulu. Saat ini bagaimana Bu Nadia proses izin penggunaan darurat dari vaksin yang sedang dikaji di BPOM? Ya, jadi kita masih dalam proses ya untuk izin ini. Dan kita masih menunggu tentunya hasil dari uji klinis tahap 3 yang dilaksanakan oleh Universitas Padjadjaran bekerjasama dengan Bio Farma yang nantinya kita akan tunggu laporan interimnya, dan ini akan menjadi salah satu bahan Badan POM untuk melakukan kajian terkait izin emergency use authorization-nya. Sementara itu juga dari MUI kita juga masih menunggu terkait kehalalan. Sambil menunggu proses ini, apakah proses pendataan masyarakat yang akan menerima vaksin sudah mulai dilakukan? Karena ada informasi di beberapa wilayah masyarakat mengaku sudah mulai didata. Ya, jadi memang dalam rangka pelaksanaan vaksin, sambil kita menunggu proses persetujuan vaksinasi ini, beberapa yang tentunya sudah kita lakukan adalah pertama, melakukan validasi dan konfirmasi ulang terkait data sasaran. Baik itu yang tadinya untuk seluruh tentunya penduduk usia 18 sampai 59 tahun. Jadi kita tinggal menyatukan saja kemarin data ini dengan data yang rencananya adalah untuk vaksinasi secara mandiri. Jadi hanya tinggal mengintegrasikan sambil kemudian memastikan terkait nomor induk kependudukan, kemudian data-data terkait penyakit penyerta dari data yang ada di BPJS. Kemudian yang kedua kita lakukan adalah kita memastikan terkait dengan untuk distribusinya, terutama untuk rantai dingin daripada vaksin ini, mulai dari tentunya gudang di pusat, kemudian gudang di provinsi dan kabupaten kota, sampai dengan di fasilitas pelayanan kesehatan. Karena ada kurang lebih 10.000 puskesmas dengan 2.000 rumah sakit serta 49 kantor kesehatan pelabuhan. Dan yang ketiga tentunya kita melakukan simulasi pelaksanaan vaksin ini di beberapa puskesmas, tentunya untuk mengidentifikasi kalau ada kira-kira tantangan dan hambatan dalam pelaksanaan vaksinasi. Baik. Demikian Mbak Elvira. Bu Nadia, ada pertanyaan, mengapa kemudian rentang usia yang dipilih adalah 18 sampai usia 59 tahun? Bagaimana jika masyarakat adalah orang yang berada di luar rentang usia ini tapi memang lebih berpotensi terpapar karena mungkin saja lansia? Ya, jadi kriteria terpapar ini adalah tentunya adalah orang yang memang dalam pekerjaannya ataupun dalam kegiatan sehari-harinya ini memiliki resiko terpapar yang lebih besar. Jadi dalam hal ini tentunya tenaga kesehatan ya Mbak Elvira. Karena tenaga kesehatan itu hampir setiap hari bertemu dengan penderita COVID-19 ataupun seseorang yang diduga terinfeksi COVID-19. Jadi mereka-mereka inilah. Nah, yang kedua tentunya adalah pemberi pelayanan publik ya, dan tentunya setiap hari berinteraksi dengan masyarakat untuk memberikan pelayanan publik. Nah, sebenarnya kalau lansia, kita mengharapkan lansia karena tidak melakukan terlalu banyak kegiatan keluar rumah dan tentunya lebih banyak berada di rumah, ini yang kemudian memang lansia ini memiliki resiko untuk angka kesakitannya memang lebih tinggi ya, karena usia lansia dan yang lebih rentan. Jadi pertimbangan. Kita tahu bahwa imunisasi itu ada beberapa tujuan ya, manfaat. Yang pertama adalah tentunya memberikan kekebalan kepada setiap orang yang disuntik vaksin tersebut. Yang kedua adalah memberikan kekebalan kelompok ya. Kalau sebagian besar orang
minimal 70% sudah mendapatkan vaksinasi. Dan yang ketiga sebenarnya ini yang sangat penting adalah kalau cakupan daripada vaksinasi itu besar, maka orang yang belum atau populasi yang belum mendapatkan imunisasi pada saat tersebut itu juga akan terlindungi dari kelompok yang sudah terimunisasi. Jadi itu manfaat daripada vaksinasi ini. Oke, saya ke Mas Diki yang sebelumnya cukup kritis ketika informasi yang disampaikan pemerintah kemungkinan bahwa masyarakat harus membayar sendiri, tidak digratiskan untuk vaksin COVID-19. Artinya ini kabar gembira ya Mas buat masyarakat Indonesia. Pertanyaan saya kemudian ada perbedaan yang terjadi pada skala prioritas rentang usia. Di Amerika proses vaksinasi sudah mulai berlangsung. Kalangan lansia yang berada di panti jompo termasuk yang masuk skala prioritas. Apakah karena memang jenis vaksin berbeda saat ini digunakan di Indonesia dan di Amerika sehingga ada muncul perbedaan target siapa yang menjadi pertama penerima vaksin? Ya, pertama kita apresiasi ya, karena sesuai regulasi akhirnya pemerintah melaksanakan amanah konstitusi. Terima kasih lewat Bu Nadia. Nah, begini, Mbak Elvira, jadi untuk target vaksin dalam situasi yang tentu secara logistik akan terbatas. Pasti harus ada prioritas. Nah, prioritas ini umumnya di semua negara akan memprioritaskan yang paling berpaparan langsung, potensinya memiliki potensi risiko langsung dengan penderita atau sumber-sumber penularan dari COVID-19 ini. Yang disampaikan Bu Nadia sudah benar tadi. Nah, memang, namun yang harus dipastikan ini bahwa sepertinya yang dijadikan acuan adalah vaksin Sinovac. Karena memang kelompok usianya di kelompok usia itu. Namun saya ingin sampaikan juga lewat Bu Nadia ke pemerintah bahwa harus ada opsi lain, harus ada opsi lain. Nah, sekali lagi kita kan belum mendapatkan kepastian dan tidak ada garansi bahwa Sinovac itu akan lulus uji safety dan juga efikasi. Sehingga perlu ada opsi 2 atau opsi 3 di mana kelompok usianya tentu akan memang betul seperti Mbak Elvira tadi sampaikan. Kalau Pfizer itu lebih luas, Oxford misalnya. Nah, ini ya terserah pemerintah sesuai negosiasinya yang mana kan yang lebih hafal pemerintah nih. Nah, itulah yang harus ada di opsi-opsi itu. Sehingga kita ini memang saat ini memang harus dalam tahap perencanaan vaksinasi yang betul-betul detail, matang, dan sekali lagi tidak boleh terburu-buru ya. Selama belum ada fakta ilmiah, argumentasi yang kuat dari sisi prosedur maupun aspek keilmiahan bahwa vaksin yang akan diberikan ini adalah yang memenuhi kriteria aman dan memiliki efikasi. Karena di bawah sendiri kan ini banyak saya menerima pertanyaan ini karena komunikasi kita selama ini belum terlalu clear pada calon-calon yang tahap pertama ini bahwa pemerintah itu pasti bertujuan yang pasti yang aman dulu. Nah, ini yang harus ditegaskan. Dan jangan selalu dikaitkan dengan Sinovac. Saya ingin meluruskan ini karena belum tentu loh program pertama itu Sinovac. Nah, itu sudah harus dipahami bersama karena tidak ada jaminan juga. Dan WHO baru beberapa hari ini cuma mengingatkan kembali, jangan sampai setiap negara mengeluarkan izin penggunaan darurat ini ketika data fase 3 ini tidak memadai. Nah, inilah yang tentu untuk Indonesia akan jadi juga dasar. Oke, kita coba tanya, opsinya apakah memang sudah disiapkan rancangannya seperti apa, Bu Nadia? Iya. Jadi kalau kita merujuk kepada Kemenkes 9820 sebenarnya ada 6 jenis vaksin ya yang bisa digunakan dalam vaksinasi COVID-19. Dan tentunya ini sangat tergantung dengan ketersediaan vaksin dan juga sekaligus kita menunggu sebenarnya selesainya fase 3 uji klinis dari setiap vaksin tersebut. Jadi sebenarnya sudah ada opsinya itu Mbak Elvira. Tinggal bagaimana komitmen daripada penyedia itu sendiri untuk bisa mengirimkan dan mendatangkan vaksin itu di Indonesia. Baik, dari 6 vaksin ini Sinovac yang baru tiba 1,2 juta dosis, apakah ada vaksin lainnya yang sudah dalam proses tunggu hingga akhirnya nanti bisa didatangkan ke Indonesia?
Kalau ini mungkin masih beberapa dalam tahap penjajakan ya, dan kita melalui tentunya Bio Farma bersama BUMN lainnya ini yang melakukan penjajakan dan negosiasi. Juga kita melakukan diplomasi multilateral ini melalui skema CEPI dan GAVI. Jadi berbagai upaya lah untuk kita memenuhi kebutuhan yang rasanya luar biasa ya, 214 juta dosis ini kalau betul-betul kita akan memvaksinasi seluruh rakyat Indonesia di tahun 2021. Baik, tadi Bu Nadia sudah menyebutkan apa saja yang menjadi target proses vaksinasi ini. Pertanyaannya bagaimana memastikan kepada masyarakat, kepada mereka yang masuk di dalam penerima pertama vaksin ini untuk memang menerima vaksin ini. Apakah ada kajian tertentu mengenai hal ini? Iya, jadi kita ketahui bahwa vaksin yang sudah kita terima ini kan 1,2 juta dosis ya. Kalau nanti misalnya Sinovac ini mendapatkan persetujuan dari Badan POM dan juga kehalalannya, maka prioritas pertama yang akan mendapatkan vaksinasi adalah tenaga kesehatan. Jadi tenaga kesehatan khususnya yang di Pulau Jawa dan Bali ini yang akan mendapatkan vaksinasi terlebih dahulu. Dan tentunya kalau kita bicara keamanan ya Mbak Eva, sebenarnya semua vaksin yang sudah melewati fase 1 itu sudah bisa dipastikan sebenarnya sudah safety-nya tuh sudah pasti dapat dipastikan. Tidak ada permasalahan di dalam safety-nya. Hanya tinggal nanti kita melihat di fase kedua dan ketiga dari uji klinis adalah lebih melihat efek samping dan efektivitasnya. Jadi kalau terkait keamanan ini sudah tidak ada masalah seharusnya kalau sudah melewati uji klinis tahap 1. Tetapi nanti kita bisa lihat seberapa besar sih efikasinya seperti itu, efektivitas vaksin tersebut. Oke, Mas Diki tadi sudah disampaikan Bu Nadia bahwa jika lulus uji klinis tahap 3 artinya tidak perlu diragukan lagi. Tapi kan saat ini di masyarakat berkembang ada kekhawatiran mengenai vaksinasi ini. Apakah kemudian perlu ada aturan regulasi tertentu jika menolak divaksin kemudian ada pemberian denda atau sanksi tertentu? Mas Diki, nanti kita akan berbincang usai jeda, kami akan kembali sesaat lagi. Baik, kita lanjutkan dialog malam hari ini. Angin segar bagi masyarakat Indonesia, vaksinasi COVID-19 digratiskan. Saya ke Mas Diki. Mas Diki, apakah perlu ada regulasi pemberian sanksi atau denda jika ada masyarakat yang menolak untuk divaksin? Tidak, ya jangan sampai ada begitu. Karena begini, untuk situasi pandemi seperti ini, banyak, ini situasi khusus nih untuk pandemi COVID-19. Sebelum ditemukan vaksin, yang gerakan anti vaksin, teori konspirasi itu udah muncul duluan. Beda dengan wabah-wabah sebelumnya. Saya sama Bu Nadia tuh HIV, TB kita sering ini. Nah, sekarang ini terjadi dalam sejarah pertama kali gerakan menolakan itu begitu besar. Sehingga kalau ada sifat yang regulasi yang sifatnya mewajibkan, itu riset menunjukkan itu akan cenderung terjadi penolakan. Nah bahkan sekarang di Amerika, beberapa negara Eropa ada wacana itu memberi insentif. Saya bukan minta pemerintah memberi insentif ya, tapi ini menunjukkan bahwa begitu besar peran sukarela itu, begitu besar dampak dari sifatnya wajib ini. Sehingga saya ingin menyampaikan juga jangan sampai ada daerah yang menerapkan perdas yang akhirnya mewajibkan, apalagi mempidana masyarakat. Karena orang-orang yang punya pemahaman yang salah itu akan merasa benar nih teori konspirasi bahwa ini ada tujuan-tujuan tertentu. Nah inilah salah satu dari kerugian. Dan selain itu, setiap tindakan apalagi dalam kondisi pandemi ya, ini perlu sekali informed consent kalau di kedokteran. Perlu sekali ada bagaimanapun akan ada efek samping walaupun ringan ya, betul bahwa tidak ada efek yang fatal itu ya betul, tapi tetap ada kan ya, dan ini bisa jadi kerugian. Mungkin seorang yang pekerjaan hariannya itu mendapat penghasilan dari harian, dia nggak bisa kerja 5 hari, nah karena sukarela ya dia tidak akan menuntut pemerintah gitu. Jadi ini adalah satu
satu tindakan yang harus diambil dalam situasi pandemi seperti ini. Jadi jangan sampai ada pemaksaan, apalagi yang sifatnya merugikan masyarakat. Tapi faktanya sudah ada wilayah, tepatnya Provinsi DKI Jakarta yang mengeluarkan perda serupa. Apakah saran Anda perda ini kemudian harus direvisi? Harus direvisi. Itu saya sampaikan ya, di April tahun ini Dewan HAM PBB itu ada deklarasi masalah pandemi. Salah satunya jangan diskriminatif, seperti halnya kenapa saya membawa masalah juga sukarela, gratis segala macam, termasuk masalah sukarela ini. Jadi ini adalah HAM dan ini situasi di mana ketika ada vaksin ini saja ya, ketika orang melihat, oh itu kelompok itu menerima vaksin, saya belum, itu jangan dianggap remeh loh, itu perlu satu komunikasi risiko yang tepat ya. Secara mental kita ini merasa, oh saya jangan-jangan, gimana, kapan saya ini. Nah, ini bukan sesuatu yang mudah dan semua pemerintah pasti akan tidak mudah menghadapi ini. Tentu kita harus bersama-sama. Nah, jangan sampai diperberat lagi masyarakat ini dengan satu regulasi yang membatasi hak-hak mereka. Ini saya kira harus direvisi ataupun diangkat. Baik, Bu Nadia sepakat dengan itu. Jangan membebani masyarakat dengan aturan perda, ancaman sanksi atau denda jika menolak vaksin. Tapi pertanyaannya, jika memang gerakan ini menguat, bagaimana kita bisa mencapai herd immunity? Ya, jadi memang dalam vaksinasi atau imunisasi itu memang tidak boleh di suatu yang mandatory. Jadi artinya memang harus sifatnya sukarela gitu, Mbak Elvira. Jadi dan tadi saya setuju dengan yang disampaikan Pak Diki bahwa WHO sendiri sudah menyatakan bahwa vaksinasi COVID-19 ini bukan suatu kewajiban. Jadi memang kita harus terus-menerus mengedukasi masyarakat, meyakinkan masyarakat, terutama kalau masyarakat masih tidak yakin dengan keamanan mutu dan khasiatnya. Ini memang jadi tugas kita lah untuk melakukan edukasi terus-menerus. Dan pengalaman-pengalaman kita dengan edukasi dan kampanye yang terus-menerus dan memberikan informasi, dan nanti setelah hasil uji klinis tahap ketiga keluar, kita juga akan menyampaikan mungkin testimoni-testimoni dari para relawan-relawan yang sudah bergabung di dalam uji klinis tahap ketiga, dan ini akan menjadi suatu tentunya pendorong untuk masyarakat mengikuti vaksinasi COVID-19 ini. Baik, di internal saya ingin bertanya dulu, apakah di Kementerian Kesehatan, karena Bu Nadia dari Kementerian Kesehatan, apakah ada survei, ada penelitian terkait hal ini mengenai adanya kekhawatiran masyarakat, apakah itu masih cukup kuat atau relatif saat ini masyarakat sudah mulai menerima? Ya, kita pernah melakukan survei bekerjasama dengan beberapa mitra pembangunan sebelum kedatangan vaksin COVID-19 ini ya, Sinovac ini. Jadi dari sana kita mendapatkan beberapa data bahwa sebenarnya hanya sekitar 7,6% yang sama sekali menyatakan menolak vaksinasi, ada 30% yang ragu-ragu, dan sisanya itu adalah yang mau untuk divaksinasi. Dan alasannya mengapa tidak mau atau ragu-ragu ini ya memang paling banyak terkait keamanannya, kemudian takut akan efek sampingnya, kemudian ada juga alasan agama, kemudian yang ketiga takut sakit, dan sisanya itu kalau adalah bermacam-macam alasan lainnya seperti itu. Jadi dari dasar survei itu tentunya kita membuat strategi komunikasi, yang tentunya strategi komunikasi ini baru bisa kita sampaikan kepada masyarakat dengan utuh dan lengkap setelah tentunya persetujuan daripada vaksinasi ini keluar. Oke, saya ke Mas Diki, karena saat ini sosialisasi untuk penegakan 3M sendiri di lapangan, meyakinkan masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan saja sudah cukup sulit begitu, sehingga untuk liburan akhir tahun ini banyak sekali kebijakan yang kembali diberlakukan oleh pemerintah, pengetatan kebijakan. Tugas pemerintah cukup berat untuk meyakinkan masyarakat bahwa vaksin ini aman. Ya, jadi ingin saya sampaikan bahwa pada masyarakat ya termasuk pemerintah, kita ingatkan semua bersama-sama bahwa vaksin bukan solusi tunggal.
dan tidak ada jalan pintas dalam pengendalian pandemi. Itu satu hal yang harus dipahami. Dan ketika vaksin ini ada sesuai dengan kriteria yang diharapkan, nah untuk keberhasilannya, untuk menjamin kita bisa mencapai herd immunity itu, kita itu akan memerlukan adanya kondisi pelandaian kurva, adanya angka reproduksi yang rendah. Dan itu bisa terjadi kalau pemerintah melakukan upaya testing, tracing, dan lain sebagainya dengan optimal, dan masyarakat berdisiplin dalam 3M-nya. Nah, ini akan bersimbiosis untuk menciptakan prakondisi yang ideal dalam program vaksinasi. Jadi saya sampaikan dalam rencana terakhir dari Eropa nih ya, karena saya peneliti Global Health Security nih. Di Eropa dua harian ini dia sudah menyampaikan bahwa vaksinasinya akan dilakukan ketika kurvanya melandai. Itu betul sesuai teori ya, sesuai ada persamaannya bahwa jangan sampai dipaksakan vaksinasi dilakukan ketika angka reproduksi tinggi, kemudian juga cakupannya belum memadai ya. Itulah sebabnya strategi komunikasi risiko penting, 3T 3M penting. Jadi jangan dianggap bahwa ini kita membatasi liburan saat ini hanya untuk liburan. Tidak, ini kaitan juga dengan keberhasilan vaksinasi. Jadi ini yang harus ditanamkan dan harus terus digencarkan. Dan melalui media ini juga salah satunya adalah upaya yang sangat baik supaya masyarakat tercerahkan. Oh oke, ini ada vaksin, oke, sedang dalam proses. Tapi tidak bisa buru-buru, apalagi kalau kita tidak berperan bersama membuat situasi ini terkendali ya. Jadi kalau tidak terkendali, jangan dianggap ini akan berhasil juga. Capai payah-payah nanti kita melakukan vaksinasi tidak berhasil. Contohnya adalah Ebola 2018. Selalu saya jadikan contoh terakhir terkini ya. Dia gagal melakukan program vaksinasinya karena angka reproduksinya terlalu tinggi, kemudian cakupannya rendah. Baik. Jadi ini sekali lagi adanya vaksin ini tentu kita syukuri bahwa ada vaksin kemudian juga gratis, tapi perjalanan menuju keberhasilan ini masih jalan yang panjang yang harus perlu peran kita semua. Baik, saya ke Bu Nadia sebagai penutup singkat saja karena tadi sampaikan Mas Diki harus memastikan kurvanya landai terlebih dahulu sehingga program vaksinasi bisa dilakukan sesuai dengan targetnya. Sudah ada ancer-ancernya begitu Bu Nadia, targetnya kapan program ini sambil menunggu hasil kajian dari BPOM dan juga MUI? Ya, tentunya segera setelah kajian ini keluar ya Mbak Ezra. Cuman memang saya ingin menyampaikan bahwa vaksinasi COVID-19 ini sebenarnya suatu vaksin yang mencegah kita untuk tidak menjadi sakit berat atau menjatuh pada kondisi yang lebih berat. Jadi vaksin ini bukan mencegah kita tidak tertular COVID-19, sehingga kita walaupun sudah divaksinasi masih bisa sakit COVID-19, tetapi sakitnya kita ini bukan yang menjadi sakit beratnya. Jadi ini yang harus dipahami oleh masyarakat. Sehingga tentunya 3M tadi tetap harus dijalankan karena tetap akan membentengi kita keterpaparan terhadap virus, tambah dengan adanya vaksin yang ini yang kemudian akan semakin memperkuat kekebalan dan pertahanan kita untuk menurunkan tadi angka reproduksi yang disampaikan oleh Pak Diki. Baik. Targetnya sendiri tadi pertanyaan saya apakah sudah ada gambaran kira-kira di rentang Januari ini di pekan pertama atau pekan terakhir? Ya, tetap kita menunggu hasil kajian Badan POM ya. Kalau kita merujuk pernyataan Ibu Kepala Badan POM, kemungkinan paling cepat itu adalah akhir Januari. Tapi akan sangat tergantung dari hasil kajian uji klinis yang akan dikeluarkan oleh UNPAD dan Bio Farma. Baik. Jadi moga-moga kita segera saja ya. Baik, harapannya seperti itu dan juga bergantung terhadap masyarakat yang terus menerapkan protokol kesehatan. Bu Nadia, terima kasih. Mas Diki, terima kasih sudah berbincang bersama kami di CNN Indonesia Prime News. Dan Prime News akan kembali usai jeda dengan sejumlah informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami.